Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Aceh Bule. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Pasti lo mau pada pulang kampung kan? Nah, untuk yang pulang kampung pakai motor khususnya atau kendaraan pribadi ya, ada syarat-syaratnya. Gimana syaratnya? Ini dia. Di hari yang fitri ini, semua pengen kembali ke tempat asalnya untuk mengunjungi orang tua, orang-orang tercinta, terus keluarga, sanak saudara, famili, sahabat, kerabat, dan lain-lain aja. Kalau kita mau pakai kendaraan sendiri, apa aja sebetulnya sih yang perlu disiapin? Pertama, mulai dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari persiapan fisik, ya. Jadi istirahat yang cukup. Jangan sampai lo kelelahan. Terus yang berikutnya adalah administratif. Dalam artian lo mesti tahu jarak tempuhnya berapa kilo, berapa lama, biayanya berapa. Itu mesti dalam hitungan lo pulang pergi. Berikutnya adalah administrasi yang lain adalah surat-surat. Nah, ini jangan salah nih. SIM, STNK yang berlaku. Jadi jangan bawa SIM mati atau STNK mati. Repot ntar di jalan ya. Terus satu lagi juga sering lu lihat di jalan, muatan yang berlebihan. Ini gue sering wanti-wanti nih. Jadi maksud gue, motor itu punya daya angkut maksimum. Jadi lo jangan paksain. Terus tidak berboncengan lebih dari 2 orang. Maksudnya berdua depan belakang ya. Jadi jangan sampai ada muatan lebih. Jadi ada anaknya lagi di belakang, ada emaknya. Bahaya bro. Terus yang berikutnya adalah surat-surat udah, biaya udah, persiapan fisik udah. Yang juga penting adalah persiapan kendaraan. Apa aja sih yang perlu disiapin? Pertama, kita mesti cek dulu semua bodinya. Apakah ada baut-baut yang hilang, ataupun kurang, ataupun kendor. Ini bisa kita kencangkan atau kita carikan bautnya. Kemudian pedal gas atau grip gas kita coba putar-putar. Jika loose, kita bisa menyetelnya di daerah ini. Terus kemudian pedal rem kiri dan kanan kita mesti cek kedalamannya. Karena jika sudah terlalu dalam, ini menandakan sepatu rem Anda mesti segera diganti. Kemudian ketinggian minyak rem ini juga penting kita perhatikan, termasuk warnanya, karena minyak rem juga mesti diganti berkala. Jika ukurannya berkurang, kita periksa ke bawah. Apakah ada kebocoran di selang-selang, atau memang kondisi kampas rem kita sudah mulai menipis dan ini harus segera diganti. Kita periksa semua dari depan sampai belakang, apakah ada kebocoran di selang-selang rem tersebut. Kemudian kita mengecek ketebalan sepatu rem, depan maupun bagian belakang. Ini jika sudah menipis, ini wajib diganti. Juga disrotor. Disrotor ini kita perlu lihat apakah dia sudah mulai menipis. Biasanya setiap pabrikan ataupun OEM akan menyediakan marking ukuran ketebalan yang diizinkan. Ini bisa menggunakan jangka sorong, jadi kita bisa ukur seberapa minimum thickness-nya yang diizinkan oleh pabrikan. Sekarang kita menuju ke ban. Akan sangat repot jika kita mengganti ban di tengah jalan, jadi sebaiknya perhatikan kondisi ban. Yang pertama, lihat markingnya. Setiap ban itu ada markingnya, jadi ada semacam tanda. Jika tandanya sudah lewat berarti harus diganti. Juga perhatikan expired ban, karena biasanya di samping tuh ada tandanya, itu minggu dan tahun. Dan umur ban biasanya sekitar 5 tahunan. Jadi mesti diperhatikan benar-benar ini soal expired ban.
Berikutnya lagi kita kembali cek ke bagian kaki-kaki adalah baut-baut kaki-kaki dan bearing-bearingnya. Jadi cek semua kekencangannya apakah sesuai dengan ukuran standar pabrik. Bisa menggunakan kunci momen atau kunci torsi. Masuk baut bagian belakang ini juga mesti diperhatikan karena jika sudah sering terjadi kendur atau mungkin bisa lepas, jadi harus segera diganti bautnya. Juga baut-baut shock breaker mesti semua dicek, bagian belakang, atas, bawah. Kemudian kita lihat ke suspensi, seal depan kita mesti lihat apakah ada kebocoran atau baret kalau orang-orang mekanik bilang, bergaris. Nah ini juga mengakibatkan kebocoran. Juga bagian belakang kita juga mesti perhatikan, baik OEM maupun aftermarket. Jika Anda menggunakan shock breaker aftermarket, periksa ulang atau reset supaya kembali bekerja dengan baik dan sempurna. Setelah itu, kita cek lampu-lampu. Lampu depan, apakah menyala dengan normal, kiri dan kanan, baik high beamnya, pass beamnya kita juga mesti cek. Juga yang perlu diperhatikan ketinggian lampu. Jadi jangan sampai lampu kita mengganggu orang lain di depan kita. Terus kemudian lampu-lampu sen kiri kanan, depan belakang, lampu rem. Juga kita cek klakson apakah berfungsi dengan baik. Kali ini kita masuk ke bagian mesin. Jika teman-teman ingin mengerjakan sendiri dengan special tools, sebetulnya hal ini bisa dikerjakan. Tapi jika teman-teman tidak punya alat khusus, makanya bisa diserahkan ke bengkel Yamaha terdekat atau bengkel langganan teman-teman. Jadi ini juga ada beberapa item untuk reminder kita semua. Yang paling mudah adalah kita mencek atau memeriksa saringan udara. Cek kondisinya, jika kotor bisa dibersihkan, tapi jika sudah tidak bisa dibersihkan, sebaiknya diganti baru. Berikutnya soal oli mesin. Penggantian oli mesin sebaiknya dilakukan antara 1.500 sampai 2.000 km. Untuk motor yang bore up bisa dilakukan lebih cepat antara 1.000 sampai 1.500 km. Jika motor teman-teman memiliki saringan oli, sebaiknya saringan oli dibersihkan juga dengan carburetor cleaner. Gunakan oli seperti yang disarankan oleh pabrikan. Terus gunakan ukuran sesuai dengan takaran pabrikan. Untuk saringan oli bisa dilakukan penggantian antara 2 atau 3 kali penggantian oli mesin. Ini bisa dilakukan penggantian oli filter. Selanjutnya bagian oli gearbox. Oli gearbox ini diganti setiap 5.000 atau 6.000 kilo atau 3 kali ganti oli mesin, kita ikut ganti oli gearbox. Air radiator juga tak luput dari perhatian, kita mengganti antara 15.000 km. Mungkin antara 6 kali gitu ya, 6 kali ganti oli gitu, atau 7 kali penggantian oil radiator ini bisa dilakukan. Gunakan coolant yang berkualitas baik, sehingga ini menjaga ketahanan mesin kita juga. Juga jangan lupa diperhatikan adalah tabung reservoir. Ini juga harus dicek selalu, jangan berkurang dari level yang diizinkan oleh pabriknya. Sekarang kita masuk ke bagian mesin lainnya adalah throttle body. Jadi setiap kita melakukan servis atau penggantian oli, sebaiknya throttle body juga dibersihkan itu menggunakan carburetor cleaner. Klep juga perlu dicek sesuai dengan ukuran pabrik atau sesuai dengan settingan yang teman-teman biasa pakai untuk kebutuhan motornya. Pembersihan injektor juga penting. Nah ini karena alatnya kita nggak punya, jadi kita mesti ke bengkel besar atau ke Yamaha atau bengkel-bengkel langganan teman-teman untuk tetap menjaga kebersihan dari injektor ini. Berikutnya adalah CVT. Kita sering menyebutnya CVT, tapi tidak pernah servisnya juga akan pengaruh pada tenaga mesin. Karena CVT adalah penyalur daya dari mesin ke roda. Ini diperiksa setiap 15.000 km. Cek kondisi puli, roller juga mesti dicek dengan baik. Apakah apa disebutnya kalau mekanik bilangnya peang atau tergerus, nah itu sebaiknya juga diganti. Terus kemudian yang jangan lupa dicek adalah kopling. Kopling juga harus dibersihkan. Kalau sudah terlalu tipis, ini bisa diganti baru.
bagian cover CVT itu terdapat bearing. Jangan lupa itu juga dicek apakah masih layak. Jika sudah terlalu sudah tidak ada baik, sebaiknya diganti juga. Semua part CVT ini cukup dibersihkan dengan air dan sabun, termasuk belt, pulley, sama clutch covernya. Kalau sudah bersih tinggal dipasang kembali. Pastikan semua pemasangan menggunakan kunci khusus atau kunci torsi dengan ukuran torsi yang dianjurkan oleh pabrikan. Tak lupa juga adalah busi. Busi ini juga harus diperiksa setiap 10.000 kilo, dicek kondisinya. Jika kondisinya sudah kurang baik, sebaiknya diganti. Pastikan semua pemasangan menggunakan kunci khusus atau kunci torsi dengan ukuran torsi yang dianjurkan oleh pabrikan. Setelah semuanya beres, jangan lupa kita kembali ke panel atas sambil mencek tegangan. Jangan lupa mereset MID-nya atau warning-nya, reset oli, dan untuk belt. Sampai di sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat dan videonya menarik untuk teman-teman. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan berikan komentar pada video ini. Itu yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan perjalanan mudik dengan kendaraan pribadi, khususnya motor ya. Lindungi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tersayang. Ingatkan mereka selalu berkendara dengan aman. Tetap utamakan selamat, hormati orang lain. Yang ketiga, kalau naik motor, roda tetap di bawah, bro. Gua dari Motorcycle Addict dan seluruh kru, mohon maaf lahir batin kalau kita ada salah-salah kate, salah-salah body. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll, guys. Welcome to Bandung. If weather permitting, we'll get a nice view of the city upon arrival. Now we come to our final destination at Bandung Home Base. Welcome home, Acha Bule and Bluey.